Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dahlia. NIM saya 403 2018 079. Saya mahasiswi Manajemen Keuangan Syariah Unit 3 semester 7. Saya dari kelompok E. Di sini saya dari kelompok E akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul How do I know if my idea is good or not? Bagaimana saya tahu apakah ide saya bagus atau tidak? Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai bagaimana saya tahu apakah ide itu bagus atau tidak. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang materi kelompok kami mengenai contoh model bisnis. Sebelum saya paparkan contoh model bisnis, kita harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan model bisnis. Model bisnis adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk membuat perusahaan sukses. Nah, contoh dari model bisnis yang solid adalah perusahaan Apple. Apple memperkenalkan iPod aslinya 3 tahun setelah pengenalan pemutar musik MP3 oleh berbagai perusahaan lain. Pada saat Apple mengeluarkan iPod, ada banyak kompetitor yang bagus, solid, murah, apalagi incumbent Sony dengan seri pemutar musik Walkman mereka. Namun, seiring waktu telah menunjukkan Apple telah sangat sukses di pemutar musik. iPhone tentu saja telah mengambil mantel dari iPod. Bukan fakta bahwa Apple memiliki ide produk yang lebih baik yang membuat mereka menang. Itu adalah model bisnis mereka yang jauh lebih unggul. Mereka tahu itu tanpa platform untuk distribusi musik yang menciptakan seluruh pengalaman musik. Mereka pesaing hanyalah produk tanpa ekosistem. Ekosistem dari Apple, model itu lebih penting daripada ide pemutar musik. Perusahaan dengan produk unik dan bisnis yang buruk, model tidak begitu terkenal. Ya, kebanyakan dari mereka telah gagal. Jadi, sebaiknya Anda memikirkan ide Anda untuk sebagai titik awal untuk membangun model bisnis. Apakah ide itu berjalan dengan baik atau tidak? Apakah ide itu bagus dalam memecahkan masalah yang nyata? Jangan khawatir jika itu tidak mencakup semua pada awalnya, itu akan datang nanti. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus dilakukan agar ide itu berkembang. Yang pertama, memperluas ide Anda. Yang kedua, mempertimbangkan bagaimana Anda akan mewujudkan ide tersebut. Anda akan menjawab pertanyaan seperti, bagaimana saya akan mengubah ide saya menjadi produk? Bagaimana saya mendapatkan akses dan menggairahkan pelanggan? Dan kemana ide itu akan membawa saya di masa depan? Anda akan mulai berpikir tidak hanya tentang inti dari ide Anda, tetapi tentang yang lebih besar. Masalah yang besar Anda akan coba selesaikan dan bagaimana solusi Anda untuk mendapatkan ide yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah proses atau jalan dari ide ke eksekusi. Yang pertama, ide, yang kedua penglihatan, yang ketiga model bisnis, yang keempat eksekusi. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan ide awal Anda, tapi 3 hal yang sering kita lihat yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan pribadi, kebutuhan Anda atau orang lain. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, melalui penelitian. Setelah melakukan penelitian, salah satunya 3 hal yang umumnya terjadi. Yang pertama, Anda menemukan sudah ada solusi yang baik untuk masalah tersebut. Yang kedua, solusi ada tetapi tidak memadai, mahal atau sulit untuk pengadaan. 3, tidak ada yang memenuhi kebutuhan yang telah Anda identifikasi. Jika Anda mengetahui bagaimana Anda berencana membangun perusahaan, maka ada banyak cara bagi tim untuk menghasilkan ide atau menyempurnakannya. Ide yang membawa mereka bersama-sama untuk keberhasilan perusahaan. Jangan terjebak berpikir bahwa Anda tidak memiliki ide yang cukup baik. Setelah Anda memulai, ide awal Anda akan menjadi lebih baik dan menjadi hal yang penting untuk keseluruhan bisnis Anda. Terima kasih, ini yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Nah, sebelum saya mengakhiri pemaparan materi dari kelompok kami, saya mempunyai pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa menimbulkan ide dan memanfaatkan kekuatan dari tren yang akan datang? Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.